Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas lebih dalam ya materi dari buku Coach Builder. Ini kan panduan buat mulai dan ngembangin bisnis coaching. Betul. Fokus kita kali ini spesifik ke langkah ketujuh, membangun atau bergabung dengan komunitas coaching. Nah, misi kita nih, pengen tahu kenapa langkah ini tuh sering dibilang kunci rahasia buat tumbuh, baik secara pribadi maupun bisnis sebagai coach. Ya, betul sekali. Jadi kita bakal lihat gimana sih buku ini memandang kekuatan kelompok ya, bukan cuma soal hebat sendirian. Ternyata dukungan sama sharing ilmu dari sesama rekan itu bisa jadi semacam bensin penting loh dalam perjalanan coaching Anda. Oke, menarik. Langsung aja deh, buku ini kan ngutip seorang coach namanya Susan Trampler yang nekenin banget langkah ketujuh ini. Pesannya kan gini, kalau mau jadi coach hebat, ya kelilingi diri Anda dengan coach hebat juga. Kedengarannya sih logis ya, tapi apa ini benar-benar harus banget secara strategi atau cuma saran bagus aja? Nah, kalau menurut panduan ini ya, ini tuh keharusan. Coaching itu digambarin kayak proses menuangkan energi mental, emosional buat klien. Iya. Tanpa ada isi ulang, risiko burnout itu loh. Kelelahan fisik mental karena stres terus-terusan, itu gede banget. Komunitas itu fungsinya kayak tempat buat ngisi gelas lagi lah. Dapat inspirasi baru, pulihin energi, gitu. Jadi bukan cuma soal dukungan moral ya, tapi lebih ke keberlanjutan performa gitu ya. Penulisnya kan kasih contoh, pelatih football terkenal tuh Nick Saban sama Bill Belichick. Iya, itu dia. Obsesi mereka sama apa yang berhasil, ditambah proses dan komunitas, itu resep suksesnya. Jadi, komunitas di sini kayak semacam laboratorium R&D gitu ya, buat terus ngasah apa yang efektif. Tepat sekali. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa gitu. Buku ini juga kasih analogi lain, para terapis yang rutin ketemu buat diskusi kasus sulit, tentu rahasia klien dijaga ya. Oke. Tapi siapa yang untung? Ya kliennya. Karena mereka dapat manfaat dari banyak sudut pandang. Sama juga di coaching. Kalau kita bisa sharing best practice secara jujur di komunitas, itu langsung ningkatin hasil buat klien Anda. Contoh lain, penulis yang ketemu tahunan, belajar dari rekan, itu dampaknya gede banget buat ngasah skill. Tapi buku ini kan juga ngasih peringatan ya, terutama buat coach yang mungkin udah mulai sukses nih. Ada sisi lain dari koin ini, yaitu resiko isolasi. Bener nggak? Bener, ini poin penting banget. Panduan Coach Builder ini ngingetin kalau isolasi, apalagi pas lagi di puncak karir gitu ya, bisa bahaya loh. Bisa bikin ngerasa paling hebat, elitis, tapi malah ironisnya, itu bisa jadi awal jatuhnya. Komunitas itu kayak jangkar ke realitas, tempat dapat feedback jujur yang mungkin susah didapat di tempat lain. Warren Buffett aja, yang dikutip di sini, nekenin banget peran tim dan persahabatan, bukan cuma jenius sendirian. Jadi kerendahan hati itu kayak otot ya yang perlu dilatih terus. Dan komunitas bantu ngelatihnya biar tetap membumi gitu ya. Panduan ini juga nyebut soal daya tahan kan. Katanya lebih susah nyerah kalau ngerjain hal sulit bareng teman-teman. Kekuatan bareng-bareng itu nyata ya. Persis, dukungan itu bukan cuma biar nyaman, tapi soal ketahanan praktis. Ngadepin turunnya bangun bisnis coaching, kan kita tahu nggak selalu gampang ya. Oke, jadi pentingnya jelas banget ya. Tapi gimana kalau misalnya nih kita ada di tempat yang belum ada komunitas coaching yang oke, atau belum nemu yang pas. Saran buku ini kan cukup to the point ya, bangun sendiri. Tapi realistis nggak sih itu? Kedengerannya kok susah ya? Saran praktisnya sebenarnya sederhana loh, walau ya butuh komitmen. Intinya, kumpulin orang yang sama terus-terusan. Buku ini jujur sih, bilang awal-awal mungkin agak kaku, canggung. Pasti itu. Tapi kuncinya itu persistensi. Penulisnya kasih contoh kelompok bisnis khusus orang kulit hitam yang dia bentuk. Butuh waktu, pertemuan demi pertemuan yang awalnya mungkin, ya biasa aja. Tapi lama-lama koneksi mendalam, kepercayaan itu kebangun. Jadi ya, kuncinya waktu, konsisten, sama berani ngelewatin fase canggung di awal itu. 20 yang jadi sarang pemikir psikologi hebat itu kan bukan kebetulan, tapi karena budaya kolaborasi, diskusi intens di kafe-kafe gitu. Betul. Atau persahabatan John Adams sama Thomas Jefferson yang saling dorong buat bikin karya fundamental. Kayaknya buku ini mau nekenin banget kalau kita ini makhluk komunal ya, berkembangnya bareng-bareng.
Intinya jelas banget dari semua cerita ini. Jangan nunggu deh, proaktif cari. Atau, ya, ciptakan komunitas Anda sendiri. Panduan ini benar-benar garis bawahi kalau sukses Anda sebagai coach itu seringkali nyambung banget sama kualitas komunitas tempat Anda investasi waktu dan kontribusi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kesimpulan dari materi Coach Builder ini jelas, komunitas itu bukan pelengkap buat coach yang serius mau maju, ini fondasi buat kesejahteraan diri dan keunggulan profesional Anda. Pertanyaannya buat Anda nih, gimana keterlibatan Anda dengan komunitas coaching saat ini? Udah ngerasain kekuatannya? Atau mungkin baru kepikiran sekarang buat mulai nyari atau bangun? Dan ya, sebagai pemikiran penutup nih, coba deh renungkan ini. Selain soal berbagi best practice dan mencegah burnout tadi, ya, kira-kira manfaat tak terduga apa lagi sih yang bisa muncul dari energi kolektif ini? Kalau Anda secara sengaja bangun atau gabung sama komunitas coaching yang kuat, yang suportif di bidang spesifik Anda, sinergi kayak apa ya yang mungkin bisa kepicu kalau para praktisi yang berdedikasi ini saling nyambung dan tumbuh bareng?